Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan sebuah artikel penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Zayana, NPM 2010631230040. Pada bagian judul merupakan format kesimpulan atau kerangka referensi untuk keseluruhan tesis atau skripsi. Judul digunakan sebagai pegangan penelitian untuk menetapkan sebuah variabel yang akan diteliti. Teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Judul pada artikel penelitian ini adalah memperkuat keefektifan angiogenik sel induk yang berasal dari adiposa spheroid menggunakan pemadatan spheroid. Pada bagian halaman judul terdapat nama para penulis. Yang pertama penulis utama, kedua penulis pendamping, dan yang terakhir koresponden autor. Pada jurnal ini dituliskan penulis utama yaitu Guang Bum Im. Lalu penulis pendamping atau biasa disebut dengan penulis pembimbing yaitu Sung Wom Kim. Lalu yang terakhir ada koresponden autor yaitu Suk Ho Bang yang disertai dengan alamat email. Lalu ada alamat afiliasi yaitu Sekolah Teknik Kimia Universitas Sung Kyun Wan, Korea Selatan. Pada bagian abstrak biasanya ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan masing-masing tidak lebih dari 300 kata. Abstrak biasanya mengandung pendahuluan, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Lalu pada abstrak penelitian ini yaitu transplantasi spheroid sel punca ke jaringan iskemik merupakan metode yang efektif untuk mengobati penyakit iskemia. Tetapi efektivitas terapeutiknya bervariasi sesuai dengan metode persiapan untuk spheroid. Optimasi spheroid stem cell berasal dari adiposa manusia atau yang biasa disebut HADSC. Ditunjukkan untuk mengatur molekul adhesi sel dan ekspresi faktor parakrin angiogenik. Spheroid 30Ks menunjukkan kepadatan sel yang lebih tinggi dengan inkubasi tambahan. Peningkatan signifikan faktor parakrin angiogenik dan ekspresi molekul adhesi sel dengan penurunan ekspresi penuaan dibandingkan dengan spheroid 30Ks. Pencangkokan spheroid A30Ks menunjukkan peningkatan signifikan angiogenesis terapeutik pada model iskemia tungai belakang tikus. Penelitian ini mendefinisikan set kriteria baru untuk kultur spheroid yang dapat berkontribusi untuk terapi sel induk di masa depan. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Kurnia, NPM 20163130014. Kata kunci, sel punca yang diturunkan dari adipose, angiogenesis, kepadatan sel, pemadatan, dan spheroid. Latar belakang penelitian ini yaitu mengenai penyakit seismik yang merupakan sebuah ancaman bagi kesehatan manusia dengan gejala akut dan kronis yang mengancam kesehatan seorang pasien. Penelitian ini memungkinkan sebuah terapi yaitu terapi sel induk sebagai alat untuk pengobatan penyakit ini. Namun, kemanjuran terapeutik yang rendah dari intervensi sel punca ini tetap menjadi hambatan yang signifikan untuk aplikasi klinisnya. Sistem kultur 3 dimensi ini mendukung peningkatan keberlangsungan hidup sel punca, memfasilitasi hasil terapi yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem kultur 2 dimensi konvensional. Hal ini mungkin merupakan hasil dari pengkondisian seluler yang lebih baik dalam sistem 3 dimensi. Salah satu kunci perubahan metabolik dalam sel di pusat spheroid adalah induksi ekspresi hipoksia faktor 1 alfa yang diinduksi hipoksia, yang mengatur ekspresi berbagai faktor angiogenik termasuk faktor pertumbuhan endotel vaskular. Selain itu, kondisi hipoksia ringan memaksa sel induk untuk secara aktif berkomunikasi dengan sel tetangganya, menghasilkan peningkatan proliferasi dan peningkatan viabilitas. Perbaikan dalam matriks seluler ekstrasintetis yang digunakan dalam sistem
kultur 3 dimensi juga berkontribusi pada peningkatan efek terapeutik in vitro dan in vivo. Dengan demikian, kultur spheroid 3 dimensi banyak diterapkan untuk meningkatkan viabilitas sel dan kemanjuran terapeutik dalam aplikasi regenerasi jaringan. Dalam penelitian ini, fokus utama pada sifat morfologi, angiogenik, dan spheroid tua dari berbasis sel induk dewasa. Diberikan kepadatan pembibitan sel yang dioptimalkan waktu kultur dan mengevaluasi dampaknya pada kemanjuran terapeutik dari spheroid ini pada penyakit iskemik. Para peneliti juga mengoptimalkan jumlah adiposa manusia yang diperlukan untuk meningkatkan sifat angiogenik selama penyembuhan luka iskemik dengan mengukur kemungkinan pembentukan spheroid dalam kondisi yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemanjuran terapeutik dari spheroid menggunakan model cedera iskemik tungai belakang murin. Metode dan bahan 1. Tridimensional spheroid culture HADSC yang sudah dibeli dan dibudidayakan dalam modi Dulwecko V. et al. Medium ditambah dengan 10 serum janin sapi dan 1% penicillin atau spherotinicin sel. Sel diinkubasi pada suhu 30 Celcius dengan 5% CO2 kejenuhan. Kemudian diganti setiap 2 hari. Sel di dalam 7 bagian digunakan untuk eksperimen. Spheroid dibentuk dengan metode drop gantung. Konsentrasi sel gantung awal 1 kali 1 sepakat 4 sel spheroid 3 kali 10 sepakat 4 sel spheroid dan 1 kali 5 10 sel spheroid dalam 25 liter media digunakan. Sel inkubasi tergantung ditutup cell Petri selama 24 jam untuk membentuk spheroid perubahan morfologi pada 30 ks dan 10 ks yang disebabkan oleh tegangan laser saat dikeluarkan dari jarum suntik. Yang ukuran 20 konpak yang mati dan dibiarkan dalam kondisi hipoksia setelah 24 jam menggantung. Kultur sel drop 3 kali 10 bahkan 4 sel spheroid ditempatkan ke dalam pelat dilapisi polihidroksil metrasi selama 20 menit tambahan untuk mengatasi perubahan morfologi bawah kondisi 30 air dan 30 air dengan 10 pH H2O2 yang dibudidayakan 3 jam. Analisis spheroid morfologi spheroid diamati menggunakan suhu di kepadatan dihitung menggunakan bersama berikut. Nomor sel bola per volume 1,5 panjang dan lebar depa bukan pusat. Pengukuran viabilitas spheroid dalam spheroid untuk mengatasi viabilitas dalam distribusi efektif dalam spheroid dilakukan untuk spheroid dalam 4%. Dalam air selama 1 jam bertahan dalam sinyal suhu pemotongan optimal. Spheroid kemudian dipotong menjadi 10 yang hipotesis dari masing-masing spheroid. Kemudian perkembangbiakan dilakukan pengujian terminal leotide transport mediated tripasi and labeling atau tonal menggunakan apotek evaluasi F-aktif menggunakan perwarnaan Paulinian dan hasil uji bahan tonal dan Paulinian deposimo dengan Microsoft Fluorescence sampel spheroid juga dirapikan dengan formaldehyde dihidrasi dengan 2% suproksa. Yang pertama positif spesimen ini kemudian diiris menjadi 10 bagian tebal diwarnai dengan hematosilin dan eosin untuk mengamati morfologi sel dengan mikroskop cahaya. Kuantitatif representatif formulasi chain reaction QRT dan PCR digunakan untuk mengukur tingkat ekspresi gen relatif dan spesies dengan usia tidak
dehidrogenase, VEGF faktor pertumbuhan hepatosit, HIF alpha lactase min 3, monopor adhesi sel fosfolipika BCL-2 BAX P21 P16 P53 dan parexin 1 serta ribonukleat acid RNA diekstraksi dari sampel menggunakan reagen 1 ml trizol dan 20 ml kloroform. Sampel disis disentrifugasi pada 20 rpm selama 10 menit pada suhu Celcius dan pelet RNA disuci dengan 70% etanol dalam air dikeringkan. Setelah kering, sampel dilarutkan dalam air bebas RNase GRT PCR, kemudian dilakukan dengan menggunakan SSO Advance pada CFS Connect TM CFS Connect, sistem deteksi PCR sesuai dengan petunjuk sampel. Lalu yang kelima ada metode Western blotting. Spheroid dikumpulkan dan disimpan di RIPA dan kemudian disentrifugasi pada 10.000 gram selama 10 menit. Supernatant kemudian digunakan sebagai ekstrak protein untuk semua evaluasi Western blotting. Protein yang dipisahkan oleh SDS PAGE kemudian dipindahkan ke polivinilidena membran Florida dan diperiksa dengan antibodi terhadap GAPDH dan HIF-1-alfa semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Membran kemudian dicuci dan diinkubasi dengan antibodi sekunder terkonjugasi peroksidase lobak atau sistem RND selama 1 jam pada suhu kamar. Bercak dikembangkan di kamar gelap dan diluminesensi dicatat menggunakan X-ray. Lalu, metode yang keenam adalah enzim link immunosorban assay atau ELISA. Konsentrasi faktor pertumbuhan angiogenik dalam media terkondisi yang diperoleh dari kultur spheroid HADSC ditentukan menggunakan ELISA kits untuk FEGF dan HGF dengan protokol pabrikan. Lalu yang ketujuh ada scanning elektron mikroskopi atau SEM. Para spheroid ditempatkan dalam larutan paraformaldehida 4% selama 1 jam, dicuci 2 kali dengan fosfat buffer salin, dan dehidrasi menggunakan konsentrasi etanol dalam air dengan kadar 50 hingga 100% sampai kemudian dikeringkan selama 24 jam. Dan gambar SEM ditangkap menggunakan mikroskop elektron emisi lapangan yang beroperasi pada 30 kV. Perawatan luka. Tikus atimik betina berumur 4 minggu, berat badan 20-25 gram, dianestesi menggunakan silajin 10 mg per kilogram dan ketamin 100 mg per kilogram. Kemudian arteri femoralis dan cabang-cabangnya bersama dengan arteri iliaka eksterna dan semua arteri hulu diikat melalui sayatan kulit menggunakan jahitan sutra 6-10. Arteri femoralis kemudian dipotong dari asalnya sebagai cabang dari arteri iliaka eksterna ke titik distal. Kemudian bercabang menjadi arteri sapena dan poplitea. Setelah pemodelan iskemik, sekitar 10 sel disuntikan ke setiap tikus dalam kelompok 30 ks atau A30 ks. Untuk imunohistokimestri, sampel ditanam pada senyawa OCT dan dipotong menjadi 10 μm. Bagian tebal pada suhu min 22 derajat Celcius. Bagian spheroid diobati dengan antibodi P16, P53, Ecadrin, dan Caspas. Untuk menodai pembuluh mikro, bagian dari daerah iskemik dirawat dengan CD31 dan aktin otot halus alfa antibodi. Analisis statistik. Semua data kuantitatif dinyatakan sebagai deviasi standar rata-rata. Analisis statik dilakukan dengan menggunakan analisis varian dan uji Bonferroni. Sebuah penilai kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik, tapi tidak bisa. Spheroid dibudidayakan menggunakan 1x10⁴ sampai 1x10⁵ HESDSC telah terbukti
terbukti berhasil. Oleh karena itu, dievaluasi 3 kerapatan benih yang berbeda dalam bentuk kisaran 10 ks, 30 ks, dan 100 ks. Ketika jumlah sel yang terkandung dalam spheroid meningkat akan membuat lingkar spheroid lebih jelas. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan pembibitan pada pemadatan dan hipoksia pada spheroid HASDSC, dilakukan pengukuran kepadatan sel untuk masing-masing spheroid dengan menentukan jumlah sel per bola dan membaginya dengan kurva total spheroid. Dalam 30 ks, spheroid menunjukkan kepadatan sel yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 100 ks. Spheroid menunjukkan bahwa jarak sel yang lebih kecil pada spheroid 30 ks menginduksi kepadatan sel yang lebih besar dari jarak sel pada 100 ks spheroid. Peningkatan kepadatan sel memperkuat lingkungan mikrohipoksia di 30 ks spheroid yang mengarah ke adaptasi seluler yang lebih besar. Lingkungan mikrohipoksia ini aktif HIF1 alpha ekspresi dalam sel induk yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan regulasi HIF1 alpha mengatur organik VEGF dan HGF, tingkat ekspresi generatif dan VEGF dan HGF adalah 1,5 kali lipat dan 2,5 kali lipat lebih tinggi dalam kurto 30 ks bila dibandingkan dengan kurto 100 ks. Selain itu, spheroid HADSC dengan kepadatan sel yang lebih besar menunjukkan nilai ekspresi yang lebih tinggi untuk berbagai faktor pertumbuhan iogenik dan dibandingkan dengan spheroid dengan kepadatan sel yang rendah. Dan kepadatan spheroid meningkat O2 dan nutrisi menjadi kurang tersedia di wilayah inti spheroid. Oleh karena itu, pemadatan spheroid yang tinggi dapat menyebabkan apoptosis di wilayah ini inti. Kondisi hipoksia menyebabkan O2 kelelahan dan penipisan nutrisi, namun tes tunal menunjukkan tidak ada apoptosis sehingga baik dalam kurto 30 ks atau 100 ks. Spheroid berukuran sesuai perlu diinjeksi. Model in vivo menggunakan jarum suntik ukuran tinggi. Dengan demikian, untuk mengevaluasi integritas dari 30 ks, 100 ks spheroid mengembangbiakan ini dari jumlah ukuran 20 dan kemudian membiarkan puing-puing sel spheroid dibuang di bawah. Kondisi hipoksia di media bebas serum 2% oksigen, VGF dan HGF ekspresi protein signifikan 100% diregulasi dalam kurto 30 ks jika dibandingkan dengan kurto 100 ks. Pengeluaran jarum suntik mengakibatkan geser sel skala besar dan nutrisi spheroid dalam kurto 100 ks, sedangkan morfologi spheroid 30 ks tetap relatif stabil secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepadatan pembenihan yang optimal untuk sepeda HADSC ada sekitar 30 ks. Telah dilaporkan bahwa spheroid dapat berkurang ukurannya setelah pemadatan sel. Dalam pengamatan bahwa 12 jam tambahan kultur A30ks menghasilkan spheroid melingkar lebih kompak bila dibandingkan dengan kultur kontrol 30ks. Lalu, kepadatan seluler pada spheroid A30ks hampir 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan spheroid dari kultur 30ks. Ditunjukkan beberapa derajat pemadatan pada kultur A30ks. Peningkatan kepadatan ini diimbangi dengan peningkatan serupa HIF-1 alfa ekspresi protein. Mikroskop optik dan gambar SEM menunjukkan bahwa A30ks spheroid lebih padat dari 30ks spheroid, lalu menunjukkan penurunan ukuran dan peningkatan morfologi melingkar. Pewarnaan HNE juga mengungkapkan pengaturan sel internal yang lebih kompak pada spheroid A30ks. Jika dibandingkan dengan pada spheroid 30ks,
Paneksin diketahui berperan dalam komunikasi antar sel gap junctional. Laporan sebelumnya telah menunjukkan paneksin min1 ekspresi mempengaruhi pemadatan spheroid dan remodeling sitoskeleton. Paneksin min1 ekspresi meningkat setelah kultur spheroid selama 12 jam tambahan dan VCAM ekspresi juga diregulasi setelah pemadatan. Sebelumnya, peningkatan kepadatan sel telah terbukti meningkatkan VCAM ekspresi yang sangat terkait dengan multipotensi sel induk dan pembaruan diri. Secara bersama-sama, hasil ini menunjukkan bahwa 12 jam tambahan kultur dapat meningkatkan pemadatan sel melalui peningkatan ekspresi VCAM dan protein, perekat, dan penyambung lainnya seperti E-caderin. Selain itu, ekspresi FEGF dan HGF keduanya meningkat pada A30Ks spheroid jika dibandingkan dengan 30Ks spheroid. Sebelumnya, kultur spheroid dalam kondisi hipoksia parsial terbukti mengurangi penuaan dan kematian sel. Kondisi hipoksia yang meningkat secara signifikan menurunkan ekspresi gen penuaan P21, P16, dan P53 di spheroid A30Ks. P53 dan Caspase-3, mediator apoptosis, diturunkan regulasi dalam kultur A30Ks bila dibandingkan dengan 30Ks spheroid. A30Ks menunjukkan peningkatan dalam komunikasi antar sel, multipotensi, pembaruan diri, dan efek angiogenik, efektivitas dan penurunan seneskensi, dan aktivitas apoptosis bila dibandingkan Ks spheroid. Kita membudidayakan 30Ks dan A30Ks spheroid di HAI2 min ditambah sedang atau di bawah kondisi O2 rendah untuk morfologi seluler dan viabilitas dalam kondisi lokasi luka. Selain itu, spheroid A30Ks juga menunjukkan penurunan BAX atau BCL2 rasio menunjukkan bahwa spheroid ini kurang rentan terhadap apoptosis di bawah serum bebas. Kondisi pemeliharaan O2 rendah selama 48 jam dibanding 30Ks. Angiogenesis pada jaringan iskemik tungkai belakang yang diinduksi oleh pengobatan dengan spheroid A30Ks dievaluasi menggunakan model iskemia tungkai belakang Murin. Tikus yang diobati dengan spheroid A30Ks menunjukkan penurunan kerusakan iskemik jika dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok A30S memiliki tingkat perfusi darah yang paling baik, memvalidasi hipotesis bahwa spheroid A30Ks dapat membantu mendukung perfusi darah ke lokasi luka iskemik. Setelah 28 hari, daerah iskemik diwarnai dengan CD31 dan aktin otot polos alfa. Kelompok pengobatan A30Ks menunjukkan peningkatan CD31+ dan alpha-min perkembangan pembuluh darah SMA+ di daerah luka jika dibandingkan dengan kelompok perlakuan NT dan 30Ks. Jumlah CD31+ dan alpha-min kapiler bercat SMA+, kelompok AS30Ks lebih tinggi dibandingkan kelompok 30Ks dan NT. Secara keseluruhan, hasil ini bahwa pengobatan dengan spheroid A30Ks meningkatkan perfusi darah melalui peningkatan angiogenesis pada model tikus iskemik. Diskusi. Dalam penelitian ini, peneliti telah menggabungkan metode drop gantung dan cawan kultur sel berlapis HEMA untuk kultur spheroid HADC. Melalui metode ini, media kultur sel daging dapat dipasok dan limbah sel dapat dihilangkan. Oleh karena itu, peneliti dapat menetapkan morfologi sferis spheroid HADC. Spheroid HADSC untuk jangka waktu yang lama tanpa adanya kerusakan sel seperti apoptosis. Di sini peneliti membandingkan ekspresi panekin 1 dan VCAM antara spheroid A30Ks dan 30Ks. Pada penelitian ini, spheroid A30Ks menunjukkan peningkatan potensi angiogenik dan viabilitas dibandingkan dengan 30Ks spheroid dan mampu meningkatkan rasio penyelamatan ekstremitas dan perfusi darah dalam model tikus iskemik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian konsentrasi sel dan periode kultur dapat meningkatkan berbagai fungsi seluler termasuk pemadatan sel, viabilitas, dan ekspresi faktor parakrin angiogenik dalam kultur
spheroid HADSC. Studi penelitian ini mengungkapkan efek kondisi kultur spheroid yang dapat membantu para peneliti mengidentifikasi faktor penting lainnya dalam mengembangkan terapi berbasis sel untuk penyakit iskemik dan kemungkinan aplikasi regenerasi jaringan lain. Pada bagian kesimpulan berisi ringkasan dari artikel yang telah diuraikan pada bagian hasil atau pembahasan, sehingga bagian kesimpulan harus ditulis secara ringkas dan jelas. Namun, bentuk uraian dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan bukan angka-angka, grafik, maupun tabel, seperti pada bagian hasil. Kesimpulan pada artikel ini menjelaskan definisi satu set novel kriteria yang harus dipertimbangkan dalam kultur spheroid HADSC pada penyakit iskemia. Peneliti telah menunjukkan bahwa kepadatan diduga menyebabkan hipoksia yang merupakan faktor kunci dalam mengurangi penuaan dan meningkatkan efikasi angiogenik pada spheroid HADSC. Jadi, penelitian ini menawarkan beberapa wawasan tentang metode alternatif untuk meningkatkan efek terapeutik spheroid dalam intervensi berbasis sel. Acknowledgement atau ucapan terima kasih. Acknowledgement adalah suatu bentuk ucapan terima kasih kepada perorangan atau institusi yang telah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ilmiah. Pada artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada National Research Foundation of Korea atau NRF karena telah mendukung penyusunan artikel penelitian, dan Ministry of Science and ICT karena telah mendanai penyusunan artikel penelitian. Bagian referensi atau daftar pustaka merupakan bagian yang berisi sumber rujukan atau sumber acuan yang dipakai penulis untuk mengutip literatur sebagai bahan artikel ilmiah. Di sini, kami tidak menemukan model penulisan yang sesuai dengan yang sudah ada, dikarenakan referensi yang ditulis atau dicatat tidak memuat judul buku tersebut.